berbagi praktik baik mengenai tata kelola pangan perkotaan dengan tim kunjungan kota Cerdas Pangan Dunia Fung Smart Cities Global di SDN Cemara 2, Surakarta. Indonesia, Yayasan Kita Pertiwi, dan keluarga besar guru-guru SD Negeri Cemara 2 yang saya hormati. Semoga negeri mancanegara ada dari Belgia, ada dari Afrika Timur, Afrika Barat, Latin Amerika dan Vietnam. Dan tentu nanti akan diperkenalkan oleh tim koordinator, dan semoga saja masing-masing kalau saya pakai bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan. Penerjemahnya langsung atau gimana? Langsung saja, berarti perlu mic? Oh sudah. Sama sambutan atau pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Darmo. Kemudian paparan kantin yang terkhusus kantin sehatnya. Setelah kunjungan nanti kembali lagi ke ruangan ini untuk bersama-sama berdiskusi atau tanya jawab berdasarkan apa yang nanti para tamu yang diperiksa ini dan dilihat nanti dibicarakan. Bisa hadir di kegiatan ini karena bersamaan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan saya untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara kunjungan Kota Cerdas Pangan Dunia, khususnya adalah kunjungan kantin sehat sekolah ramah anak di SD Negeri Cemara 2 ini. Untuk itu, baik kepada Ibu yang saya hormati, agar singkat apa yang kami sampaikan akan saya bacakan sambutan beliau dari Ibu Putra Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang telah dititipkan kepada saya. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri Cemara 2 Surakarta yang kami hormati, dan dari Rikolto Global, Rikolto Indonesia, dan Tua Yayasan Kita Pertiwi, serta Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Cemara 2 yang dibanggakan atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam acara penerimaan kunjungan Kota Cerdas Pangan Dunia, khususnya adalah kunjungan kantin sehat sekolah ramah anak di bukan hanya merupakan suatu kehormatan bagi Kota Surakarta, tetapi juga kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama mengenai tata kelola kita. Sekolah ini sebagai lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tata kelola pangan yang baik. Dengan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tata kelola atau menurunkan angka stunting khususnya di Kota Surakarta. Yori. Okay, so greetings. Further to attend this good occasion, and then secondly, thank you for all of you who are involved in Rikolto, and here in elementary school of Cemara 2, Cemara means Sapin, and here at school it is a good start to here in the early stage of education. Dalam era globalisasi seperti sekarang, di mana berbagai tantangan terkait pangan dan lingkungan semakin kompleks, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi yang cerdas dan peduli lingkungan.
from rice flour. And then that is jadah blondo. Jadah made from sticky rice. And then the blondo is like the residue of coconut oil making. But it is good. And you only eat it here in Solo. So that is croquette made from potato. Mashed potato. Lenjongan. It is like mixture of everything, cassava and then sticky rice, and it is served with grated coconut. Sosis basah. Sosis tapi direbus. Okay, so it is made. So first you make like a pancake, and then inside you put like minced beef. So it is not vegetarian option. But for the vegetarian, you can take the corn fritters. Dan lain-lain. Semoga mencari di kampus ada lenjongan, iya. Iya. Bapak Ibu dan para tamu undangan yang kami hormati, sebelum paparan oleh kepala silakan kami berikan waktu kepada Ibu Noni, ya Ibu Noni dari Rikultum. Rikultum Global atau Indonesia. Oh ya, dipersilakan mic-nya di mana? Oh sudah. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Negeri 2 Cemara 2 udah menerima rombongan. Bapak dari Dinas Pendidikan Sultan Mahar, terima kasih untuk waktunya. Sudah sekali lagi gangguin. Tapi sebelumnya mungkin saya boleh memperkenalkan peserta ya Pak. So I just say thanks to the school and the government for welcome us in this school. So I said we are going to introduce ourselves so they know us better before we hear what are our program in this school ya. Perkenalkan Ibu, Bapak-bapak, nama saya Noni Kaban, ada program untuk Rikultum Indonesia. Di sini saya datang beramai-ramai, mungkin saya maju aja ya Bu, untuk mereka memperkenalkan diri. Maybe can you introduce yourself? Yeah. Saya dari Belgia. And I'm the Global Program Director of Good Food for Cities at Rikultum. Thank you so much for having us. So feeling very welcome. Thank you. Nama saya dari Vietnam. I'm working as the Good Food for City program officers in Vietnam. Terima kasih. My name is Tuan, come from Vietnam, also working for Good Food for Cities. Yes, thank you. Nama saya Bernadette. Saya dari Burkina Faso, West Africa. I am the Good Food for City Program Director for West Africa. Thank you. Hello everyone, nama saya Thibaut, Director Rikultum Eropa. Saya dari Belgia. Selamat pagi, nama saya Tom, saya dari Colombia. Saya Impact Coach di Rikultum. Nama saya Ratna, saya dari Rikultum Indonesia, asli Solo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Kain, saya Afrika Timur. I'm Program Director for Good Food for Cities. I'm from Tanzania. Selamat pagi. Nama saya Mariela. Saya dari Amerika Latin. And I am the director of the Good Food for City in America Latin. And thank you very much for your welcome and for the delicious. Terima kasih. Nama saya Geert, saya dari Belgia. Terima kasih. Nama saya Ulil, saya dari Solo, Sulawesi.
I'm from Sulawesi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak. Nama saya Ayu. Saya dari Rikolto Indonesia Bali. Ya Pak, Bapak, Ibu, itu tadi rombongan dari Rikolto. Terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang saat ini diwakili oleh Bapak Tarno selaku Kabid SD. Yang kami hormati pula Kepala Bapeda Kota Surakarta yang diwakili oleh Bapak Sultan Ibu Reni Matur. Yang kami hormati pula Ketua UKS Kota Surakarta Bapak Artayo Matur Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara dari Rikolto Global. Yang kami hormati pula Ibu Mali dan tim dari Rikolto Indonesia, dari rekan-rekan kita Pertiwi yang selalu mendampingi kami dari setiap kegiatan, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Cemara 2 yang saat ini diwakili oleh tim TPMPS Cemara 2. Terus semakin begini Pak. All of the government bodies that come here, and then to all of you from Rikolto Global, from Rikolto Indonesia as well. Welcome to our school. Santai saja sambil menikmati hidangan makanan tradisional yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan. Mohon izin saya akan menyampaikan paparan praktik baik mewujudkan mimpi, my dream, tentang kantin sehat tanpa plastik sekali pakai di SD Negeri Cemara 2. While listening to my explanation about my dream, please enjoy the what we serve for you, the snacks, the cookie from you. Puji syukur senang menciptakan kantin sehat tanpa plastik sekali pakai. It started from a small dream, but we didn't expect that this dream to eliminate the use of single-use plastic is appreciated by the other people. Mimpi ini membuat kami semakin bersemangat untuk selalu melaksanakan, karena banyak pihak ternyata yang mendukung kami, antara lain ada dari Bapeda, dari Dinas Pendidikan, dari tim pembina UKS, serta dari rekan-rekan kita Pertiwi. There are a lot of healthy food, and also, the online food, delivery food, like it was allowed to come to the school, and they use a lot of styrofoam and plastic as well. And also in the canteen, what were sold was the snacks inside with the plastic like that, and it was sold by our school, like the government of the school. Cemara 2 memiliki jumlah guru 40 dan karyawan 10 orang, serta jumlah peserta didik itu 651. Sehingga dari jumlah tenaga kependidikan, guru dan peserta didik, sehingga menimbulkan potensi timbulan sampah yang sangat tinggi waktu itu. Sehingga dari hal ini kemudian membuat keprihatinan kami untuk membuat sebuah kebijakan di mana kami ingin memberikan makanan yang sehat untuk anak, juga sampah plastik itu terkurangi. So here there are 40 teachers and then 10 employees at schools, and we have 651 students here. With that background that I've mentioned before, there are a lot of potential garbage intriguing by the plastic used.
Kemudian kami melakukan sebuah orang tua, komite, kemudian dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BB POM, Jateng, serta Gita Pertiwi Bapeda yang selalu mendukung kegiatan kami. Itu kami lanjut Mas. Ditambah kami juga mempunyai sarana sarpras yang memadai, lanjut, yang cukup luas. Kemudian dapur sehat, sarana prasarana yang kami miliki, sehingga dengan faktor pendukung tersebut kami membuat kebijakan yaitu kantin dan dapur sehat. So with those reasons, finally we decided to do something, and we were supported by the teachers, school committee, and also parents. And we are lucky enough to have the support as well from the educational body and then the health body, as well as with the BPOM. It is like the body of the government who FDA, yes, it's like American FDA, food and drugs. And here we realized something, that we have a big enough kitchen to prepare all of those. Sisi awal permasalahan serta faktor pendukung, kemudian melakukan tindakan yang kami lakukan pertama kali adalah membentuk tim kantin sehat yang dulu dikelola oleh penjaga. Mulai dengan kebijakan kantin sehat ini sudah dikelola oleh tim kantin sehat yang terdiri dari guru dan penjaga. Our first step was to make like a team of healthy canteen. Jadi kantin Cemara 2 itu pengelolaannya adalah manajemen sekolah. Dilanjut oleh tim kami membuat tata tertib pemasok jajanan yang ada di Cemara 2. Jadi ada MOU, dan pemasok makanan di sini adalah dari orang tua siswa sendiri dengan tetap wajib mentaati tata tertib yang ada. Lanjut Mas. Terima kasih kepada ketika kami mempunyai kebijakan ini, kami sosialisasikan kepada guru dan karyawan serta orang tua siswa, dan alhamdulillah semua menerima tentang kantin sehat ini, sehingga atas izin semua pihak kami melaksanakannya. Lanjut Mas. We presented this idea to teachers and also the parents, and they are happy with this idea. Dalam mewujudkan kantin plastik bebas sekali pakai dan juga mewujudkan kantin sehat, menyediakan makanan-makanan yang sehat kepada anak tanpa kemasan plastik, kami bekerja sama dengan Gita Pertiwi mensosialisasikan bahaya plastik itu apa. Oleh Gita Pertiwi ini gambar ketika Gita Pertiwi memberikan sosialisasi kepada anak tentang bahaya plastik. Lanjut. Here are some steps to socialize the canteen free from plastic garbage. So we are helped by Gita Pertiwi to socialize on how the idea on how to make the idea of the danger of plastics to the environment. Ya, jadi ini foto-foto kegiatan sosialisasi bahaya plastik sekali pakai yang dilaksanakan oleh Gita Pertiwi. Kami selalu mengikuti. Lanjut Mas. We've been doing several activities on socializing the danger of using kids are also being involved to these actions. Ya, presentasi tentang bahaya plastik. They make presentation about the danger of plastics. Lanjut. Kemudian ini juga pendampingan dari Gita Pertiwi tentang kantin sehat. Gita Pertiwi also help us on how to manage the healthy canteen. Lanjut, Mas. Oleh Gita Pertiwi, kami anak-anak juga diajak untuk mengadakan riset pemilahan sampah organik maupun anorganik. Gita Pertiwi also Gita Pertiwi also make a program
with the children to separate the recyclable and non-recyclable garbage waste, organic and non-organic waste. Nah, jajanan yang ada di sekolah, jajanan yang ada di kantin sehat itu sudah diuji lab baik oleh Puskesmas, Dinas Pendidikan maupun memberikan atau mengirimkan sampel makanan untuk diuji lab. We are very proud to inform you that our school food is already tested by the FDA Indonesia and also by the Center of Health of this area. Ini adalah contoh uji lab. Semua makanan yang ada di SD Negeri Cemara 2 dipastikan negatif dari purak maupun pewarna dan sebagainya, ditunjukkan dengan hasil lab dari Dinas Kesehatan. Sehingga ketika ada yang titip makanan itu kami bawa ke lab untuk diuji apakah ini sehat untuk anak atau tidak. So this is the example of certification, the laboratory result in this case the parents to bring it first to the FDA to make a research in their labs and then we can serve in our country. So we are very sure about the food. Jadi makanan yang sudah di lab itu nanti kami terima untuk dijajakan, sehingga kondisi saat ini di kantin yang kemarin banyak makanan dalam kemasan sekarang 0, 0 plastik. Ini makanan yang ada di sekolah kami, yang ini ada di depan Bapak Ibu, ini adalah makanan yang kami jajakan, disiapkan di kantin sehat. Kemudian lanjut. This is how we present our food in school, in the canteen. It is 0 plastic. Ya, lanjut. Semua makanan yang dijajakan ini sudah di lab. Kami juga memperkenalkan anak tentang makanan tradisional di dapur sehat, di mana pengelolanya adalah orang tua siswa. Kemudian pemasok sayurnya adalah juga dari orang tua dan juga bermitra dengan kelompok-kelompok tani. So the supplier for the vegetable are farmers that are also the school parents. Kami juga mempunyai kebijakan yang kami tuangkan dalam sebuah SK bahwa semua membawa tumbler ketika ke sekolah. We have policy here that it is an obligation to bring your own tumbler to school. Kemudian ketika ada acara-acara pun kami juga mengurangi plastik sekali pakai sehingga tidak ada sampah plastik yang tersisa ketika ada kegiatan apapun. And if we have special occasions like ini competition gitu, like competitions and so on, we always try to reduce the use of makan makanan kemasan atau ciki-ciki, sekarang terbiasa makan jajan sehat. Kemudian yang luar biasa lagi, sampah plastik terkurangi sampai 95%. Kemudian juga membuka peluang usaha untuk orang tua siswa. Kemudian dulu di depan jalan raya itu banyak penjajah makanan, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Kemudian dari kantin sehat manajemen sekolah juga menjadi pemasukan finansial kepada kami, menjadi kesejahteraan guru dan karyawan di akhir tahun karena manajemennya adalah manajemen sekolah. Healthily, and then second, the plastic waste is reduced until 95%. The third, we open a lot of works like opportunities for the parents. And then number 5, there are no more moving vendors in front of the schools because in Indonesia it is very common to see like moving vendors in front of the school. It is benefits, the financial benefits for the school itself. Dari pelaksanaan kebijakan tadi ada beberapa penghargaan yang sudah kami raih dari pemerintah. Yang pertama, kami memperoleh Jateng, Kota Jawa Tengah,
dinyatakan bahwa semua makanan yang ada di kantin sehat kami itu sehat dan layak untuk dimakan oleh anak. Kemudian penghargaan yang kedua adalah penghargaan yang kedua, Cemara 2 menjadi sekolah dengan juara 2 pelaksanaan terbaik perilaku hidup bersih dan sehat. Ini dulu disandingkan dengan juara sekolah swasta. Alhamdulillah kami bisa bersaing dengan sekolah swasta. Kami juara 2. Lanjut, kami juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional, dan yang terakhir kemarin kami diundang ke Jakarta oleh Menteri ini, kami menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri langsung dari Kementerian KLH. Perlu kami sampaikan dan kami patut berbangga kepada Bapak Ibu dan anak-anak semua karena penghargaan Adiwiyata Mandiri ini merupakan penghargaan pertama yang diperoleh oleh jenjang SD, itu diperoleh oleh Cemara 2. Saya sangat bersyukur punya keluarga besar yang sangat peduli dengan lingkungan. Ini kami terima kemarin November, dan ini sekolah piloting pertama yang menerima Adiwiyata Mandiri. Semoga sekolah yang lain nanti bisa melanjutkan. Itulah penghargaan yang semula kami, hal kecil yang kami tidak mengira berdampak luar biasa, ternyata dengan dukungan semua pihak bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak sekarang itu luar biasa, mau yang namanya janda itu semuanya sekarang terbiasa di sini, tidak ada ciki sedikit pun yang ada di sekolah kita. Demikianlah praktik baik yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat, dan hal yang kami lakukan ini hal kecil yang mungkin tidak ada artinya untuk Bapak Ibu, tetapi kami bersyukur karena telah melatih anak-anak untuk berperilaku cinta makanan sehat dan juga mencintai lingkungan dengan mengurangi plastik sekali pakai. So I am very happy that our efforts are acknowledged by the government. The first one, we get the acknowledgement from regional FDA that this is for the safe food for the school canteen. And then yang nomor dua adalah juara pelaksanaan terbaik perilaku hidup bersih dan sehat. So this one is for the second place or runner up for the school that practice healthy and clean school for the elementary school. It is very, I am very proud of this because our concurrence that time was the private schools that are expensive, and here we are public school. And then the third one is we just got it in November. It was given by our Minister of Environmental, that this is like the prize for good practice school for the environmental. Demikian apa yang saya sampaikan tentang praktik baik yang sudah kami lakukan untuk kami warga sekolah. Semoga dengan kedatangan Rikolto nanti menyemangati kami juga untuk tetap melaksanakan program-program yang baik ini, untuk melatih seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, yaitu selain akademik kami juga mempunyai kewajiban sejak dini menanamkan karakter yang baik. Salah satunya melalui penyiapan kantin sehat dan peduli lingkungan. So this is what I can present. So I underline that school is also the place to build the good character. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Bapak Ibu dan Pak Madi. Speak bahasa Inggris.
I don't know. Selamat siang, Bu. Istirahat, mereka kalau mau beli bayarnya berapa, gimana? Oh iya, mereka untuk Bu, rombongan barang-barangnya kalau ini sudah habis semua. Oh, sudah resepsi 2 kali toh. Jam 9 sama jam 12. I don't know. I think we're gonna explain that. Yeah, at 11:30. So it's almost finished. They already have a break time, but Ibu, she will explain us about this campaign. How she organized the campaign. Anyone want to come a little bit closer? Sorry. Pull the colleagues kita menyediakan menu seperti makanan ada tahu, ada tempe, ada telur, ada apa ya, sosis, minggu, bakmi, jahe. And here we also serve like a traditional cookie to reintroduce again the traditional food for the children because yeah, it is nearly forgotten. Jadi kita berusaha supaya anak-anak di Semarang ini mengenal makanan-makanan yang sehat, mengenal makanan-makanan tradisional. Dan kita berusaha menyajikan semaksimal mungkin supaya anak-anak itu bisa menikmati. Walaupun ada makanan tradisional, ada burger. Burger itu ada roti, ada harganya di sini itu dari 1.000 sampai 3.000. Mungkin 3.000. Itu 5.000 ya. This is a healthy. This is we serve traditional yet healthy food. Like I mentioned before, some traditional food, but also we have burger. It is okay to have burger here because yeah, it is made, with the bread and then vegetable and then egg. It is also healthy for the kids. And for the beverage, like here behind we have es buah. It is like a mix of fruits in the syrup. So it is good for the fiber source. And also we serve iced tea. Yeah, it is also traditional. And it costs only 1,000 to 3,000 rupiah. It's like 0.50 cents. Yang burgernya The full meal? For the day? No, not 50 cents. 25 cents. This student had to pay your parents. 20. Saya anak-anaknya punya uang saku. Yeah, they have pocket money. The student have pocket money. Ya, kalau dilihat dari pembayaran itu 2.000 sampai 10.000, ada juga yang 20.000. Per meal or for the day? Per meal? Oh no, so each food it costs between 1,000 rupiah to 3,000 rupiah. So each yeah. And per students from the money they brought here, or when they pay, they have around 2,000 like this, or 10,000 up to 20,000. So that's how much money they bring back home. To the students because they have, as a public school, there are certain amount they cannot
cannot collect money from the parents. So they cannot collect money from the parents. So there's a certain amount of food they can. The price also cannot be too high. Nggak boleh mahal-mahal ya. Yeah. Yeah, so the price also cannot that high. Compared to private school. So so the commitment of the school, the principal is very have an important role to make this canteen happen in this public school. The presentation that we explained about the socialization and the initiative. So I want to know if the students know what is the healthy food. Maybe when they are at home or in another place, they choose healthy products. I think that's for the school. Menurut Ibu, anak-anak setelah sosialisasi tadi makanan sehat, apakah anak-anak sudah tahu, sudah bisa membedakan makanan sehat atau tidak? Menurut pengamatan kami, anak-anak sudah bisa membedakan makanan sehat dan tidak. Pertama dulu memang ketika tidak ada rezeki mereka mencari, tetapi kemudian kami berikan pembelajaran, kami berikan sosialisasi, akhirnya mereka paham bahwa makanan yang dikonsumsi supaya sampai siang nanti tidak ngantuk, tidak kelaparan, itu memang harus makanan sehat. Seperti itu, jadi anak sudah bisa membedakan dan anak tidak protes, sekarang sudah terbiasa. So yes, from the socialization, from my observation, I think they understand already the good food, the healthy food or not. So if she mentioned about chicken, she said chinato with glutamate. Yeah, something like that. We love that. The kids love that. And now they. Okay. So yeah, the suppliers are the school parents, and they already estimate how much they should bring to the school every day. Normally it will be like sold out everything, but if the guest is not, they will take it home. And she mentioned that every day she selected. She select every food, whether it is containing like artificial colors or from the look, additional coloring like that. Sure. I'm curious to know who is preparing and serving the food. Are the parents also involved, and are the children also involved? Kami punya pegawai 2 orang ini Preparing and serving. Ada murid-murid yang mau ini juga ada anak-anak yang ikut membantu giliran tiket itu toh. Dan ini tapi yang pokok ya kelas 456, kelas 456. Dalam bentuk misalnya membantu mengambilkan, pokoknya yang mereka bisa. We are 4 here, so I'm the supervisor, and then the finance, and there's 2 cashier. There are also high-level students, in this case, grade 4, 5, and 6, so 10, 11, and 12 years old. They will help. We have the schedule for them. And we will say thank you with iced tea, free iced tea. To that business unit, that's how they rotate the money they got. The food, that's from the parents. Yeah, the parents bring it here, and then they serve and sell. And then when there is a leftover, usually it's very rare, but if there's a case, they will bring it back. So in the presentation you said that the vendors that were outside the school, they're no longer here. Is this because the school decided to not allow them? How did that work?
And was there also maybe a discussion on involving them in the preparation of the healthy meals? Cerita awalnya dulu Cemara 2 itu yang menjual adalah penjaga, ditambah dengan lebih dari 30 orang penjual di depan sekolah dengan menyediakan makanan-makanan kesukaan anak. Kemudian kami lirik, oh anak itu sukanya jagung gitu. Kemudian kami di kantin ini mencoba menyiapkan apa yang menjadi kesukaan anak. Otomatis penjual yang ada di depan itu diawali dengan pandemi. Pandemi itu kan tidak boleh ada jual beli. Nah sejak itu memang tidak ada. Kemudian setelah pandemi berakhir, datang satu penjual, tapi tidak ada yang beli. Akhirnya pergi. Ada lagi penjual satu lagi pergi. Karena tidak ada yang beli, akhirnya mereka alhamdulillah sekarang sama sekali tidak ada penjual di pinggir jalan. Iya, sehingga karena mereka sudah tercukupi makanan di sini. Ini luar biasa, saya sangat bersyukur sekali tidak ada penjajah makanan di sekolah karena membawa dampak yang kurang nyaman, yaitu keselamatan anak, karena di depan kami adalah jalan raya. Dulu kami sangat khawatir karena jajan berkerumun di situ, bis besar lewat di situ sehingga membuat keamanan anak itu kurang terjamin. Tetapi dengan disiapkan kantin ini sekarang semuanya sudah tercukupi di sini sehingga ketika ada penjual sudah tidak ada yang jajan. Begitu. So actually the pandemic bring us blessings in disguise. So during the pandemic there were no to the students because they have, as a public school, there are certain amount they cannot collect money from the parents. So they cannot collect money from the parents. So there's a certain amount of food they can. The price also cannot be too high. Nggak boleh mahal-mahal ya. Yeah. Yeah, so the price also cannot that high. Compared to private school. So so the commitment of the school, the principal is have an important role to make this canteen happen in this public school. The presentation that lady explained about the socialization and the initiative. So I want to know if the students know what is the food, maybe when they are at home or in another place, they choose healthy products. I think that's for the school. Menurut Ibu, anak-anak setelah sosialisasi tadi makanan sehat, apakah anak-anak sudah tahu, sudah bisa membedakan makanan sehat atau tidak? Menurut pengamatan kami, anak-anak sudah bisa membedakan makanan sehat dan tidak. Pertama dulu memang ketika tidak ada rezeki mereka mencari, tetapi kemudian kami berikan pembelajaran, kami berikan sosialisasi, akhirnya mereka paham bahwa makanan yang dikonsumsi supaya sampai siang nanti tidak ngantuk, tidak kelaparan, itu memang harus makanan sehat. Seperti itu, jadi anak sudah bisa membedakan dan anak tidak protes, sekarang sudah terbiasa. Ya. So yes, from the socialization, from my observation, I think they understand already the good food, the healthy food or not. So if she mentioned about chicken, she said Cinato with glutamate. Yeah, something like that. We love that. The kids love that. And now they. Okay. So yeah, the suppliers are the school parents, and they already estimate how much they should bring to the school every day. Normally it will be like sold out everything, and if the case is not, they will take it home. And she mentioned that every day she selected. She select every food, whether it is containing like artificial colors or from the look, additional coloring like that. Chef?
I'm curious to know who is preparing and serving the food. Are the parents also involved, and are the children also involved? Kami punya pegawai 2 orang ini. Preparing and serving. Ada murid-murid yang mau ini juga ada anak-anak yang ikut membantu giliran tiket itu toh. Dan ini tapi yang pokok ya kelas 456, kelas 456. Dalam bentuk misalnya membantu mengambilkan, pokoknya yang mereka bisa. We are 4 here. So I'm the supervisor, and then the finance, and there's 2 cashier. There are also high-level students, in this case, grade 4, 5, and 6, so 10, 11, and 12 years old. They will help. We have the schedule for them, and we will say thank you with iced tea, free iced tea. To that business unit, that's how they rotate the money they got. The food, that's from the parents. Yeah, the parents bring it here, and then they serve and sell. And then when there is a leftover, usually it's very rare, but if there's a case, they will bring it back. So in the presentation you said that the vendors that were outside the school, they're no longer here. Is this because the school decided to not allow them? How did that work? And was there also maybe a discussion on involving them in the preparation of the healthy meals? Cerita awalnya dulu Cemara 2 itu yang menjual adalah penjaga, ditambah dengan lebih dari 30 orang penjual di depan sekolah dengan menyediakan makanan-makanan kesukaan anak. Kemudian kami lirik, oh anak itu sukanya jagung gitu. Kemudian kami di kantin ini mencoba menyiapkan apa yang menjadi kesukaan anak. Otomatis penjual yang ada di depan itu diawali dengan pandemi. Pandemi itu kan tidak boleh ada jual beli. Nah sejak itu memang tidak ada. Kemudian setelah pandemi berakhir, datang satu penjual, tapi tidak ada yang beli. Akhirnya pergi. Ada lagi penjual satu lagi pergi. Karena tidak ada yang beli, akhirnya mereka alhamdulillah sekarang sama sekali tidak ada penjual di pinggir jalan. Iya, sehingga karena mereka sudah tercukupi makanan di sini. Ini luar biasa, saya sangat bersyukur sekali tidak ada penjajah makanan di sekolah karena membawa dampak yang kurang nyaman, yaitu keselamatan anak, karena di depan kami adalah jalan raya. Dulu kami sangat khawatir karena jajan berkerumun di situ, bis besar lewat di situ sehingga membuat keamanan anak itu kurang terjamin. Tetapi dengan disiapkan kantin ini sekarang semuanya sudah tercukupi di sini sehingga ketika ada penjual sudah tidak ada yang jajan. Begitu. So actually the pandemic bring us blessings in disguise. So during the pandemic there were no